Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa dapat tempat kajian. Walaupun mungkin berdesak-desakan, tapi Anda sudah ribut di tempat parkir, ribut di tempat kajian, nanti pulang juga ribut karena jumlahnya banyak. Namun semuanya tetap bisa menjaga ketenangan insyaallah. Baik, Bapak mau cari apa Pak kesini Pak? Cari ilmu, bukan BLT. Pernah nggak ngantri seperti ini untuk nyari BLT? Belum. Alhamdulillah. Hasrat kita lebih besar untuk sebuah ilmu daripada sebuah uang. Insyaallah. Mudah-mudahan semacam ini selalu Allah berikan kepada kita istiqomah untuk haus belajar, bernafsu dalam mengejar ilmu walaupun penuh dengan perjuangan. Ada enggak yang enggak dapat tempat parkir? Ada? Ada? Hampir enggak dapat. Dari jauh parkirnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah punya buku ini? Silakan dibuka. Mengawali dari pembelajaran umur yang kedua. Di halaman yang pertama ada satu ayat yang saya kutip, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan makhluk yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, wa atharahum, berikut athar dari perbuatan mereka. Apa makna kata athar? Anda lihat di halaman 2. Makna kata athar adalah jejak kaki ketika mereka melangkah menuju ketaatan. Sehingga orang yang beramal saleh, maka langkah kakinya juga terhitung sebagai amal saleh. Jadi kira-kira mana yang lebih besar pahalanya? Yang parkirnya jauh atau yang parkirnya dekat? Yang jauh ya. Nah, maka besok kalau kajian cari parkir yang jauh dulu, yang dipenuhi, baru yang dekat. Berarti yang parkir jauh kan yang telat-telat itu Pak. Lebih gede mana pahalanya, yang telat sama yang datang duluan? Yang datang duluan. Cuma yang datang duluan dia ngetem parkir lebih dekat. Baik. Sebab langkah kaki kita ketika berbuat taat kepada Allah semakin jauh, makin banyak pahalanya. Dulu ada sekelompok kaum yang tinggal di tempat yang cukup jauh, namanya Bani Salimah. Ada yang bilang bahwasanya Bani Salimah ini tinggal saat ini posisinya itu di Masjid Qiblatain. Bapak yang pernah ke Madinah ketika City Tour akan lewat Masjid Qiblatain. Disitulah kampung Bani Salimah. Dan mereka sebagiannya sholat di Masjid Nabawi, itu jalan kaki. Akhirnya sebagian di antara mereka ada yang punya keinginan untuk pindah kampung. Ini terlalu jauh dari masjid, ya sudahlah, saya tak ngaleh, saya tak pindah ke sebuah kampung yang dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi dimotivasi oleh Nabi SAW, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, jauhnya perjalanan ketika kalian menuju masjid dari rumah kalian akan dicatat sebagai athar untuk ketaatan kalian. Akhirnya mereka nggak jadi pindah. Ya, maka makin jauh langkahnya makin besar pahalanya. Coba di antara jamaah yang tadi jalannya paling jauh,
Boleh angkat tangan. Dari mana Pak jalannya Pak? Dari Kupuk. Jauh. Dari Gerobokan. Purwodadi. Jalan kaki sampai sini. Oh, parkirnya jauh. Masya Allah. Sudah dapat buku belum? Belum. Baik. Kasih buku ya. Nah. Ada lagi nggak yang jalannya jauh? Nggak ada. Yang jauh Pak parkirnya Pak? Depan Balai Pertemuan. Udah dapat buku belum? Belum. Baik. Bapak dapat buku ini ya. Baik. Boleh minta tolong diestafetkan. Ada lagi? Oh, Bapak di depan jalannya jauh tadi. Depan Balai RW. Saya nggak tahu jaraknya. Masya Allah. Kasih buku aja, enggak apa-apa ya. Pak Idwan ada buku? Udah. Ada lagi? Masya Allah. Berangkat duluan yang nggak dapat buku. Ada? Oh banyak ternyata. Belum dapat buku? Belum dapat. Belum dapat buku juga. Ini melanjutkan kegiatan panitia yang tadi belum sempat. Ya mohon maaf itu bulan. Baik sudah habis di sini. Baik nanti yang belum dapat silahkan menghubungi panitia, barangkali masih ada sisa buku yang disimpan barangkali ya. Sekarang kita langsung masuk pada tema pembahasan 10 amal yang tidak putus pahalanya. Silakan dibuka halaman 43. Yang bukunya masih segelan boleh dibuka ya. Jangan sampai pulang segelnya belum dibuka. Halaman 43. Baik. Bismillah. Kita coba baca. Para penghuni kubur telah terputus dari kesempatan mereka untuk melakukan amal saleh. Mereka hanya bisa menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Saat di alam kubur, mereka dalam kesepian, hanya ditemani oleh amalnya ketika di dunia. Sehingga baik amal baik maupun amal buruk, itulah yang akan menjadi teman seorang hamba ketika dia berada di alam kubur. Amal baik, dia datang dengan pancaran wajah yang berseri, yang menyenangkan ketika dipandang. Sampai si mayit ini kaget. Man anta? Wajhuka yaji'u bil khair. Kamu ini siapa? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Lalu dia mengatakan, Abshir bil jannah. Kabar gembira untukmu, kau akan dapat surga. Ana amaluka saleh. Aku adalah amal salehmu. Sehingga orang yang baik akan ditemani amal salehnya. Dan sebaliknya, orang yang dulu pernah berbuat jahat, dia akan ditemani dengan amal buruknya. Tinggal Anda lihat mana yang lebih dominan. Karena dialah yang nanti akan menemani kita ketika di alam kubur. Dalam suasana demikian, ada beberapa amalan yang pahalanya terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya, menunggu datangnya kiamat. Sungguh masa pensiun yang sangat indah, yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Perbandingannya kayak gini Pak. Pahala yang didapatkan oleh orang yang hidup kira-kira bisa hilang atau tidak? Saya ulang. Pahala yang didapatkan oleh orang yang hidup kira-kira bisa hilang atau tidak? Bisa. Apa yang bisa menyebabkan pahala hilang? Ya? Perbuatan syirik, perbuatan riya, ghibah, maksiat, dolim kepada orang lain, itu bisa menyebabkan pahala orang hilang. Sehingga amal orang yang hidup tidak aman. Amal orang yang hidup tidak aman. Kenapa tidak aman Pak? Punya peluang untuk hilang. Karena itu Nabi SAW diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Namanya perbuatan syirik gak ada ampun. Siapapun pelakunya, walaupun dia orang yang terdekat dengan Allah, gak ada ampun. La in asyrakta la yahbatanna amalu.
Kalau kau wahai Muhammad melakukan perbuatan syirik, seluruh amalmu hilang. Walaupun pelakunya seorang nabi yang paling mulia, apalagi manusia biasa seperti kita. Karena itu ketika orang beramal pada waktu hidup dan orangnya masih hidup, ada kemungkinan pahalanya hilang. Tapi ini berbeda ketika yang beramal sudah mati. Yang beramal sudah mati tapi pahalanya terus mengalir. Mungkin gak orang mati berbuat syirik? Tidak mungkin. Sehingga amal pahalanya orang mati, pahala dari amal orang yang mati lebih aman dibandingkan pahalanya orang yang masih hidup. Ada banyak orang yang dulu waktu dia masih hidup, dia dalam posisi sebagai orang soleh, tapi di akhir hayatnya dia keluar dari Islam. Tersebutlah seorang muadzin, hafidz Quran. Ketika dia mau adzan, naik dulu ke atas menara, sebagaimana kebiasaan orang adzan masa silam, karena tidak ada corong, tidak ada sound system. Begitu dia berada di atas menara, dia lihat kanan kiri, tengok bagaimana situasi pemukiman yang ada di sekitar masjid. Sampai akhirnya matanya tertuju pada seorang wanita yang tertarik untuk dia nikahi. Akhirnya dia kirim surat ke wanita ini dan menyatakan jatuh cinta dan ingin untuk melamar. Wanita ini mengizinkan. Boleh dengan satu syarat, kau harus pindah ke agamaku. Ternyata dia adalah wanita Nasrani. Bagaimana akhir hidup muadzin ini? Ya. Setelah dia menikah, lalu dalam kurun waktu yang cukup panjang, dia bersama dengan wanita ini dalam beragama Nasrani, ketemu dengan temannya. Temannya tanya, gimana nasib hafalan Quranmu? Karena dia dulu seorang yang penghafal Quran. Maka dia bilang, semuanya lupa kecuali satu ayat. Ayat apa itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mungkin akan datang satu waktu di mana orang kafir berangan-angan, andaikan dulu dia jadi orang muslim. Jadi seolah-olah ayat yang dipertahankan oleh Allah pada dirinya itu adalah ayat yang menjadi tamparan bagi dia. Kau dulu malah pindah agama, padahal besok akan datang satu waktu di mana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka berharap andaikan dulu dia jadi muslim. Ini salah satu di antara sekian banyak contoh bahwa amal soleh yang dilakukan oleh hamba. Orang ini hafidz Quran, kira-kira berapa kali dia baca Quran? Wallahu alam, namanya orang hafidz Quran. Tentu saat proses menghafal, dia bisa mengulang sekian kali sampai bisa hafal. Dia muadzin, tapi mati non muslim. Sekali lagi, amal orang yang hidup tidak aman. Maka jamaah, nggak ada jaminan kita yang saat ini sedang berusaha untuk jadi orang baik selamanya akan jadi orang baik. Tayyib. Karena itu dukung sesuatu yang tidak pasti itu dengan banyak memohon kepada Allah agar kita jadi hamba yang istiqomah sampai akhir hayat. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Ya Allah, jadikan amal terbaik kami adalah amal di penghujung usia kami. Selanjutnya, amal yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun pelakunya sudah meninggal, jumlahnya cukup banyak. Amal yang pahalanya tidak pernah putus, jumlahnya cukup banyak. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, dan sesuai dengan tema kajian kita, ada berapa? 10, ada 10. Sekarang kita bacakan hadisnya dan nanti kita akan hitung. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masmu Abi Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa nama asli Abu Hurairah? Naam, Abdurrahman bin Sakhar. Masya Allah, hadiah. Abdurrahman ibn Sakhar, lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Dari Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu
lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, wa huwa fi qabrihi, walaupun dia berada di alam kuburnya. Coba kita hitung ya, jumlahnya ada 7. 1. Man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, ajra nahran, membuat parit. Yang ketiga, hafara bi'ran, menggali sumur. Yang keempat, gharasa nakhlan, menanam kurma. Yang kelima, bana masjidan, bangun masjid. Berikutnya, waratha mushafan, wakaf mushaf. Selanjutnya, taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, dia meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Ada berapa? 7. Riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan yang lainnya, dan status hadis ini hasan. Baik, sekarang kita beralih ke hadis yang ketiga. Kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya amal dan kebaikan yang pahalanya terus mengalir bagi mukmin setelah dia meninggal adalah 1. Ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, wa waladan salihan taraka, anak soleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warratha, mushaf yang dia wakafkan. Berikutnya, au masjidan bana, masjid yang dia bangun. Selanjutnya, baitan libni sabilin, baitan libni sabili banahu, atau rumah singgah untuk musafir, untuk ibnu sabil yang dia bangun. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia buat. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan ketika dia masih sehat dan masih hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, yang pahalanya terus mengalir, yang disebut dengan sedekah jariyah. Baik, sudah 3 hadis kita selesaikan, sudah kita baca. Tadi kan judulnya 10 amalan yang pahalanya terus mengalir. Baik, dengan mengacu kepada 3 hadis ini, coba Bapak sebutkan apa saja itu. Betul nggak jumlahnya 10? 1. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, membuat parit, ilmu tadi sudah, gali sumur, menanam kurma, bangun masjid, wakaf mushaf, rumah singgah untuk musafir, sudah. Sungai sudah, anak soleh sudah, anak yang mendoakan sudah, bangun masjid sudah. Mana? Ya, sama, itu sedekah jariyah namanya. Ada 9, kurang 1. Mushaf tadi sudah. Mengajarkan ilmu agama sudah tadi di awal. Berarti nggak genap 10 ini. Salah judul. 3 hadis itu kan banyak yang beririsan ya. Banyak yang kembar, banyak yang sama, banyak yang beririsan. Makanya dari 3 itu kita rangkum. Anda tolong sebutkan, betul nggak jumlahnya ada 10, baru 9. Sebutkan 10, coba berdiri. Insyaallah di belakang ya. Mengajarkan ilmu, buat parit, sumur, menanam kurma, bangun masjid,
Anak soleh yang mendoakan. Yang ketujuh, wakaf mushaf. 8, sedekah jariyah. Ya, 9, rumah singgah untuk Ibnu Sabil. Baik, yang ke-10, bikin paret tadi sudah. Baik, jadi dari 3 hadis tadi memang tidak ada yang ke-10 ya. Yang ke-10 disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, itulah bedanya dosen dan mahasiswa. Jadi kalau Anda tadi sudah pelajari sebelum hadir kajian, insya Allah bisa jawab. Insya Allah, alhamdulillah. Tapi tadi kan ada yang nyasar sampai belakang, sehingga kebaca. Yang ke-10 apa tadi? Berjaga di daerah perbatasan. Sehingga mohon maaf yang tadi jawab tidak ada hadiahnya. Nah, baik. Walhamdulillah. 10 banyak nggak Pak? Banyak. Peluang itu ada, jumlahnya banyak. Maka terapkan satu kaidah, boleh Anda tulis. Kaidahnya berbunyi, nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Sehingga dari 10 ini, Masya Allah Pak, kalau saya harus semuanya nggak sanggup saya Pak. Buat sungai, kemudian apa tadi? Buat sumur, nggak cukup dana saya Pak. Bangun masjid aja nggak cukup. Bikin rumah untuk Ibnu Sabil nggak cukup. Dah, saya nggak sanggup untuk semua. Satu dari 10 ini ya, maka mulailah untuk memikirkan dan merencanakan. Hadis tadi, saya punya berapa? Kalau punya 2, punya 3, walhamdulillah. Jika tidak punya sama sekali, usahakan minimal 1. Bujangan, jomblo ya, penghasilan pas-pasan, makan ikut masjid. Kira-kira apa yang bisa diandalkan untuk bisa dapat amalan yang terus mengalir pahalanya? Kamu bisa nggak belikan buku yang bermanfaat dan sumbangkan untuk orang yang membutuhkan agar ilmunya dibaca? Bisa Pak. Baik, sebagian dari uang yang kau gunakan sisihkan dan gunakan untuk beli buku. Alhamdulillah seperti buku ini wakaf dari donatur dan dibagikan gratis untuk para jamaah. Tadi Anda ngambil gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Silahkan nanti dibaca, jika sudah selesai disebarkan melalui khutbah. Insya Allah siap ya? Ya. Coba amanahnya kan disampaikan lewat khutbah ya Pak Agus. Nah, jadi ini khotib banyak sekali. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sudah saatnya kita semangat untuk menanam investasi pahala selama kita masih hidup untuk kehidupan yang abadi. Karena masa hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah jadikan tempat beramal untuk masa yang lebih abadi setelah kita meninggal dunia. Karena apapun itu pasti akan fana. Dunia ini tempat kita beramal, selanjutnya kita akan tinggalkan, berikutnya kita akan menghadapi hisab, lalu balasan yang sifatnya abadi. Sehingga di tempat yang sementara ini, sebisa mungkin kita punya bekal yang hasilnya mengalir terus tanpa ujung. Itulah pahala yang bisa didapatkan oleh seorang muslim ketika meninggal, dan itulah umur yang kedua. Apa definisi umur yang kedua? Umur di mana kita bisa tetap mendapatkan aliran pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Sehingga sekarang Bapak sedang berada di umur yang pertama, dan besok kita akan masuk di umur yang kedua. Baik, berapa kali kita hidup?
Hah? Berapa kali kita hidup? 2. Berapa kali kita mati? Berapa kali mati, Pak? 2 kali. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sebuah dialog yang jawabannya amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Allah mematikan kita 2 kali dan Allah menghidupkan kita 2 kali. Baik, duluan mana, mati atau hidup? Duluan hidup atau mati? Duluan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Mati dulu baru hidup. Dan kita mati 2 kali. Mati sebelum kita lahir. Kita sudah tercipta, tapi belum punya arwah. Lalu kita hidup setelah dikasih arwah. Dan nanti kita akan mati, arwahnya dicabut lagi oleh Allah. Lalu hidup lagi untuk kehidupan yang tanpa ujung. Maka kesempatan untuk beramal di kehidupan yang pertama. Setelah kita mengalami kematian, lalu nanti akan kematian yang kedua, setelah itu dihidupkan tanpa ujung. Dan hidup tanpa ujung isinya hisab dan balasan abadi. Baik. Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat terkait aneka amalan yang dijanjikan Nabi SAW yang pahalanya tidak pernah putus. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu mengenalkan seseorang kepada agama, kepada Tuhannya. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan perbedaan mana yang hak, mana yang batil. Bukan malah membuat gak jelas. Sehingga kemarin misalnya saya dari ustadz ini sudah dapat penjelasan, ini jelas, ini boleh, ini tidak boleh. Begitu dengerin kajian online, kok jadi gak jelas gini? Kan ada model orang kayak gitu ya. Karena dia ingin mendekatkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Maka semuanya serba dilakukan, antara boleh dan tidak boleh itu dibuat bias. Dan ada orang yang punya ciri khas seperti itu. Setiap kali dia ngasih kajian pasti seperti itu kayaknya. Ini penebar syubhat. Ini penebar syubhat. Nabi SAW mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram jelas. Di antaranya syubhat. Ketika dakwah anti riba itu gencar di mana-mana, alhamdulillah semua orang banyak sadar. Bunga bank riba itu jelas. Jelas ya. Sudah datang belakangan orang-orang yang berbicara dan membuat keraguan di masyarakat. Loh, katanya ada yang berpendapat tidak riba, nggak haram, boleh. Nah, akhirnya yang jelas kemarin jadi bias. Jelas jadi bias. Kenapa yang jelas bisa jadi bias? Karena syubhat. Sehingga syubhat itu dia menyebabkan pendangkalan keyakinan. Bisa menjadi sumber keyakinan orang jadi meragukan. Yang kemarin yakin jadi tidak yakin. Itulah syubhat. Dan dulu orang musyrikin banyak menyebarkan syubhat. Bangkai haram Anda yakin nggak? Ya? Atau masih ragu? Bangkai itu haram yakin atau ragu? Hah? Yakin? Jadi kalau ada bangkai terus Bapak dikasih ini silakan makan. Kira-kira ragu untuk makan atau yakin untuk meninggalkan? Yakin untuk meninggalkan. Orang musyrikin ngasih syubhat. Muhammad itu aneh. Muhammad itu aneh. Mereka Muhammad dan para pengikutnya doyan sembelian dia sendiri. Tapi mereka enggak doyan sembelian Allah. Apa yang dimaksud sembelian Allah? Hah? Bangkai. Jadi mereka definisikan bangkai dengan sembelian Allah. Nah, itulah yang kami maksud di sini ya. Sesuatu yang meyakinkan jadi meragukan gara-gara syubhat. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan membisikkan kepada wali-walinya, manusia-manusia terdekatnya untuk membantah kalian. Baik.
maka bahaya syubhat sehingga bisa membuat orang yang sebelumnya yakin jadi ragu. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, itulah ilmu yang bermanfaat. Dengan melihat nilai penting dari ilmu, kita bisa melihat betapa mulianya kedudukan para ulama yang memberi nasihat bagi umat, sehingga mereka lah manusia yang berjasa karena memberi petunjuk bagi masyarakat mana yang benar, mana yang salah. Sehingga Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, di buku nggak ada, boleh Anda tulis. Hasan Al-Basri menyebutkan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, maka manusia itu ibarat binatang ternak. Gak ngerti mana rumput yang halal, mana rumput haram. Ini rumput punya dia atau rumput punya tetangga. Sapi bisa bedain gak? Nggak. Maka manusia tanpa ilmu agama kayak gitu, Pak. Sehingga sikut-sikutan, berantem, caplok-caplokan, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam berita ketika orang sudah rebutan dunia. Sehingga tidak cuma bahas halal haram lagi, tapi sampai pada tingkatan menghabisi nyawa orang. Gak peduli, pokoknya ini harus dihabisin, habisin dah. Sebab jalur ini nanti jalur minyak, sehingga kampung ini diusir, dan seterusnya. Baik, karena itulah Imam Ahmad pernah memuji peran para ulama di masyarakat. Mereka seperti orang yang menghidupkan korban iblis. Dalam pengantar Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Imam Ahmad pernah mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusuli baqaya min ahli ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para ulama di setiap zaman yang di situ tidak ada rasul. Yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak masyarakat yang menyimpang ke jalan yang lurus. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka bersabar terhadap gangguan yang datang dari masyarakat. Yuhyauna bi kitabillahil mauta, mereka menghidupkan makhluk mati dengan kitabullah. Wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama, dan orang yang buta diberi petunjuk oleh para ulama dengan ilmu yang mereka miliki. Fakam li iblisa, fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu, betapa banyak korban iblis yang mereka hidupkan. Wa kam min dhalin taihin qad hadauhu, dan betapa banyak orang yang menyimpang, yang tersesat dan diberi petunjuk oleh para ulama. Betapa indahnya pengaruh mereka di tengah masyarakat, tapi betapa buruknya ujian yang diberikan oleh masyarakat kepada para ulama. Baik, coba Pak lihat. Kalau dukun salah satu, atau saya ulangi, dukun salah 100, benar 1, yang diingat yang mana Pak? Nah, yang diingat benernya. Disini tahu cocok ya. Dulu pernah bener kok. Dia bilang kayak gini, ternyata bener dia. Wah, itu yang diingat-ingat. Sehingga dukun salah 100, bener 1, yang diingat-ingat benernya. Baik. Kiai, ustadz, tokoh agama, bener 100, salah 1, yang diingat. Betul ya kayak gitu Pak? Berarti masyarakat tidak adil. Masyarakat tidak adil. Preman ketika salah dilupakan, tapi ketika ustadz salah viral, sehingga tersebar di mana-mana. Jangankan yang kayak gitu, yang nggak salah saja kadang diviralkan. Jadi misalnya jamaah nikah lagi, viral nggak Pak? Biasa saja ya. Tapi kalau ustadz nikah lagi gimana? Wah, masya Allah, digoreng sama jamaah kan? Itulah resikonya jadi ustadz ya. Tayyib. Tapi jamaah, jadi sikap-sikap seperti ini, mohon ya teman-teman sekalian, mana yang lebih Anda minati, ilmu agama atau berita ustadz? Ada model teman-teman yang sudah lama ngaji, tapi kalau dia sama berita itu masya Allah, lempar kanan lempar sini, sehingga dia senang dengan yang namanya berita. Tapi dia ketika ngaji merem,
Begitu bicara tentang gosip ustadz tertentu, semangat. Beritanya ada di Jakarta, ya, sumber beritanya di Jakarta, tapi menyebar sampai Papua. Apalagi di zaman seperti ini. Oleh karena itu, fokuskan diri Anda kepada hal-hal yang manfaat. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengalami berita viral yang dusta. Apa itu? Tuduhan zina. Beliau dituduh zina dengan Safwan bin Mu'attal. Dulu Aisyah dengan Zainab itu dua kubu yang saling bersaing. Jadi ada kubu Aisyah dengan Hafsah, Saudah, itu satu kubu. Zainab dengan beberapa istri Nabi SAW yang lain. Sehingga sempat terjadi ketegangan antara dua kubu ini. Saat terjadi berita dusta itu, hadithul ifki, tersebar berita dusta itu, Nabi SAW sempat tanya kepada Zainab, menurut kamu bagaimana? Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, inni uhmi lisani wa udhuni. Ya Rasulullah, aku menjaga lisan dan telingaku. Aku gak mau dengar seperti itu. Jadi ada yang secara sengaja ketika ada viral-viral tentang kehormatan seorang muslim dan muslimah, dia pilih, aku gak mau tahu, aku gak mau dengar. Ada pembicaraan kayak gitu, dia gak ngejar, tapi dia lebih milih, saya hindari. Saya menghindar, bukan mengejar. Begitu ya. Sehingga kalau ada pembahasan berkaitan dengan yang viral, baik tentang ustadz maupun ustadzah, maupun tentang pondok tertentu, kehormatan orang tertentu, Anda pilih, aku nggak ngejar, dan aku menjaga telingaku untuk mencari info tentang itu. Sudahlah, saya nggak mau tahu. Toh ketika kita tahu juga kita nggak bisa ngasih solusi. Ketika orang yang berilmu wafat, ilmu mereka tetap hidup dan bertahan di masyarakat. Di saat jasad mereka tertanam dalam tanah, pahala mereka tetap bermunculan. Sehingga para ulama mengatakan, yamutul alim wa yabqa kitabuhu. Seorang ulama bisa mati, tapi ilmunya tetap hidup. Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu beliau tetap dipakai sampai sekarang. Buku-buku beliau tetap ada sampai zaman sekarang. Berapa usia Imam Syafi'i ketika meninggal? 50 meleset 54. Beliau lahir tahun 150, meninggal 204 Hijriah. Jika kita hitung sejak wafatnya beliau 204, berarti kira-kira karyanya Imam Syafi'i sudah berumur berapa lama? Sekarang tahun berapa? 1447. Karya Imam Syafi'i sudah lebih dari 1200 tahun. Manusia yang nulis cuma 54 tahun, tapi karyanya lebih dari 1200 tahun. Bisa nggak kita seperti itu, Pak? Orang yang karyanya lebih panjang daripada umurnya, umur hidupnya. Itulah orang yang pahalanya terus mengalir. Imam Bukhari meninggal tahun berapa? 256 Hijriah. Di usia sekitar 63 tahun. Sahih Bukhari tetap dipakai sampai sekarang. Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari. Kita mendapatkan jasa dari Imam Bukhari. Begitu tertulis Rawahul Bukhari, yakin sahih. Sehingga jasa beliau ini bertahan berapa lama? Jika dihitung dari 256, kurang lebih berapa? Juga sama, 1100-an tahun lebih. Masya Allah. Itu orang yang amalnya sangat banyak. Baik, adzan Isya gimana jadinya? Adzan dulu. Di ruangan ini ada adzan? Atau adzan masjid? Di sini adzan. Baik, kita tunggu adzan Isya. Insya Allah kita sambung setelah mendengarkan adzan atau setelah sholat? Adzan lanjut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbati da'wati tammah wassalatu qaimati Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara ilmu agama, apakah ilmu yang bermanfaat juga berlaku untuk ilmu dunia? Di situ ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, dan beliau menyebutkan secara makna tekstual dari hadis, ilmu di sini bersifat umum, semua ilmu yang bermanfaat bisa mendatangkan pahala. Hanya saja yang paling bermanfaat adalah ilmu syariah. Andai ada orang yang wafat dan dulu dia pernah mengajarkan tentang keterampilan yang mubah dan itu bermanfaat bagi yang diajari, maka dia mendapatkan pahala dan juga diberi pahala untuk memberikan ilmu semacam ini. Masya Allah. Jadi termasuk diantaranya ilmu yang mubah. Anda ngajari orang lain bagaimana cara bikin kue, lalu dia bisa bikin kue, terus jualan sampai jadi perusahaan besar, maka yang ngajari pertama kali dapat pahala. Nah, sekarang kita beralih ke amal kedua yang pahalanya terus mengalir, yaitu mengalirkan sungai yang mati. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat. Mungkin kalau status kita sebagai masyarakat barangkali tidak punya kemampuan seperti itu. Nah, para pemerintah punya peluang yang cukup besar, sehingga perbaikan sungai, pelebaran sungai, termasuk pembersihan sungai dan selokan, itu masuk dalam kalimat ini, ajron nahron. Nah, program yang barangkali agak relevan dengan ini untuk masyarakat adalah pipanisasi. Nah, di buku saya sebutkan ya. Saat ini beberapa relawan mengadakan program pipanisasi di beberapa daerah rawan kekeringan. Semoga kegiatan ini termasuk di antara amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Sehingga kalaupun Anda tidak pernah terlibat fisik, barangkali bisa terlibat modal, sehingga harta saya keluarkan, butuh pipa berapa? Sekian. Baik, silakan tolong belikan pipa. Insya Allah itu termasuk di antara apa? Bagian dari amal yang terus mengalir pahalanya. Baik, kita beralih yang ketiga, membuat sumur. Sumur termasuk di antara sumber kebaikan bagi masyarakat. Bahasa Arabnya sumur itu apa? Al-birkah, birkah, bi'run atau birkah. Kenapa disebut birkah dari kata barokah? Karena air sumur itu disedot berkali-kali nggak habis, dibiarkan saja nggak luber. Pernah lihat sumur luber? Dibiarin saja terus airnya luber? Ya? Lapindo. Itu lumpur, bukan sumur. Sehingga orang lain bisa mendapatkan air minum, termasuk amal yang pahalanya terus mengalir. Karena memberi minuman orang lain termasuk amal yang mulia. Karena itu sumur seperti ini bisa diakses oleh orang. Kalau cuma dalam rumah gimana Pak? Ya berarti pahalanya hanya terbatas untuk yang berada di dalam rumah. Di sini ada satu hadis yang cukup panjang. Nabi SAW menceritakan tentang keberadaan orang yang memberi minum anjing dengan cara apa? Dia turun ke dalam sumur, lalu dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia naik. Di mana sepatunya ditaruh saat dia naik? Digigit. Kenapa Pak kok digigit? Nah, gimana tangannya kalau megang sepatu ya dia jatuh. Masya Allah. Kesungguhan orang ini untuk berbuat baik kepada binatang diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni dosanya padahal dia tukang pendosa. Kita mungkin tidak bisa melakukan amal seperti itu ya. Karena terkadang kita melihat binatang yang dalam kondisi membutuhkan dan kita tidak mempedulikan untuk ngasih kebaikan kepada dia walaupun kita mampu. Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidin rabbah ajrun. Di setiap makhluk hidup berbuat baik kepada makhluk hidup ada sisi pahalanya. Orang yang berbuat baik kepada makhluk hidup ada sisi pahalanya.
ada yang punya kucing piaraan? Ada? Ada. Saat Anda memberi makan kucing piaraan, niatkan mengamalkan hadis ini. Fi kulli kabidin radbin ajrun. Setiap memberi kebaikan kepada makhluk yang hidup ada nilai pahalanya. Selanjutnya, menanam pohon kurma yang keempat. Menanam pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Karena usianya panjang. Akan dimanfaatkan oleh siapapun manusia generasi setelahnya. Walaupun bisa jadi yang menanam tidak turut menikmatinya. Contohnya kurma. Tapi itu kan di sana, Pak. Kalau di sini, Pak, ya berarti pohon lain yang usianya panjang. Kira-kira pohon apa yang umurnya panjang? Hah? Ulin. Duren. Duren itu cepat, setengah jam hilang. Pohonnya lama ya. Pohonnya. Kelapa. Baik. Di daerah Kulon Progo ya, Jogja, itu ada satu kampung tempat kulaan duren. Di kampung ini yang panen duren itu usianya sekitar 50-an ke bawah. Dan mereka cerita itu adalah peninggalan orang tua kami dulu. Peninggalan orang tua kami dulu. Nah, itu contoh. Yang nanam sudah meninggal. Yang menikmati generasi setelahnya. Maka bapak misalnya sudah sepuh, ketika nanam sesuatu, gak usah berpikir, aku kok nikmati ya ora bakalan menikmati. Orang ngunduh, iki aku sing nandur, sing menikmati wong liya ora sida. Gagal dapat pahala yang terus mengalir. Sehingga kalau bapak punya tanah misalnya di tempat tertentu yang nganggur dan bisa ditanami, silakan ditanami. Coba lihat hadis di halaman 54. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an." Apabila ada seorang muslim yang menanam pohon atau nandur pari. Jadi ada pohon yang usianya panjang baru berbuah. Ada pohon yang usianya hanya sekian hari sudah menghasilkan. Allah jadikan bahan makanan pokok manusia itu pada jenis yang kedua. Itu yang disebut dengan zara. Yang disebut dengan zara seperti gandum. Terus apa lagi? Beras, jagung, dan seterusnya. Allah sediakan untuk hambanya pohon dengan usia pendek hanya sekian bulan, tapi itu jadi bahan makanan pokok. Dah? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Lalu dimakan oleh burung atau dimakan manusia atau dimakan oleh binatang. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka nilainya sedekah. Ada orang misalnya mau nanam pohon mangga. Istrinya bilang, Pak, paling kedisian codot. Keduluan apa? Kelelawar. Kita juga gak bakalan menikmati. Buat apa nandur? Buat apa nanam? Tenang Pak, Bapak nanam besar sendiri. Cuma nyirami saja, kadang lupa nyirami, kena hujan, besar sendiri, berbuah sendiri. Lalu diambil tetangganya, diambil masyarakat di sekitar, termasuk juga dimakan binatang. Jadi pahala sedekah bagi yang bersangkutan. Gak ada yang sia-sia dan tidak ada yang hilang. Makanya seorang mukmin apapun yang keluar darinya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini salah satu di antara semangat yang ditanamkan dalam agama ini agar kita bisa menjadi manusia yang memanfaatkan lahan kosong agar lebih produktif. Baik. Selanjutnya yang kelima, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjidnya. Dan yang paling dibenci adalah pasar. Oleh karena itu masjid boleh ditinggikan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya dan Allah memberi izin bagi hambanya untuk meninggikan masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'. Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan, itulah masjid.
Oleh karena itu masjid dibangun dengan bangunan yang tinggi. Dan Nabi SAW menjanjikan siapa yang bangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia istana di surga. Nah, kalau nggak bisa utuh Pak, minimal Anda punya bagian. Entah 0,00001%, cuman 100.000 saat pembangunan. Mudah-mudahan diterima. 500.000, 0, sekian persen, tidak apa-apa, sebisanya, walaupun sedikit, selama itu niatnya ikhlas, insya Allah mendapatkan pahala yang lebih abadi. Baik. Dan sebagai catatan ya, infak kita di masjid kalau belum termanfaatkan berarti tertunda untuk mendapatkan amal. Maka kalau ada sebuah masjid kok pengumumannya saat Jumatan, alhamdulillah saldo sampai saat ini terkumpul 700 juta. Nah, itu Bapak kalau infak antrinya panjang. Cari masjid yang ketika pengumuman saldo saat ini minus 10 juta. Oh, berarti ada bagian yang kurang. Tapi kalau sisa dengan nilai yang besar, ya Anda mungkin akan ketika infak akan ngantri lebih panjang. Oleh karena itu mungkin para takmir masjid ya tidak selalu harus membuka kota infak. Masjid kita sudah nggak butuh ya Pak, semua sudah terpenuhi, listrik sudah ada yang backup, kemudian kebutuhan yang lain sudah ada, dana tersisa masih cukup banyak, ya sudah kota infak disimpan. Kota infak disimpan. Loh, kenapa Pak? Ya kan sudah nggak butuh. Nggak selalu harus minta terus kan gitu. Ketika sudah nggak butuh, maka tidak perlu membuka donasi. ANB Channel kami alhamdulillah 0 open donasi di running text itu kan. Mungkin Bapak bisa lihatnya. Kalau ini bukan punya ANB Channel ya. Kami tidak pernah menyertakan silahkan ikut bantu dan dukung dakwah nomor rekening sekian, tidak pernah Pak. Anda mungkin perhatikan running text ANB Channel tidak ada. Paling ajakan subscribe, ajakan like, share dan seterusnya. Karena alhamdulillah kami sudah tercukupi dengan unit usaha yang dikembangkan oleh tim ANB Channel. Nah, kita lanjutkan. Yang keenam, wakaf mushaf Al-Quran. Mewakafkan atau menghadiahkan mushaf Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca. Karena siapa yang membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala dihitung per huruf. Satu huruf dapat pahala berapa? 10. Masya Allah. Dan itu anugerah yang luar biasa, tapi kita malas untuk mendapatkannya. Lebih lama mana? Waktu scroll HP atau waktu baca Quran? Baca Qurannya sambil nyekrol ya Pak Ustaz. Jadi nggak kelihatan. Alhamdulillah. Kita berinteraksi dengan HP hampir setiap sekian menit sekali. Jadi kalau mungkin di rata-rata per 5 menit sekali Anda megang HP. Itu 24 jam ya. Sampai tidur jadi dibuat rata-rata per 5 menit buka HP. Tapi buka mushaf waktunya lebih pendek. Terutama ketika kita menghadiahkan Al-Quran tepat sasaran, diberikan kepada mereka yang rajin membaca Quran atau mereka yang menghafalkan Quran. Sangat disayangkan jika Quran yang kita berikan salah sasaran, diterima oleh mereka yang jarang baca Quran atau hanya mau membaca Quran saat Ramadan saja. Sehingga ada Al-Quran yang fungsinya setahun sekali. Pernah lihat kayak gitu? Banyak ya? Dan sekarang jumlah Quran lebih banyak daripada jumlah pembacanya. Maka barangkali wakaf Al-Quran jadi tidak efisien karena nggak kepake, cuma disimpan di lemari. Alhamdulillah dapat Quran, diterima. Cuma ditumpuk, nggak pernah dibaca. Ya seperti ini yang wakaf jadinya tidak maksimal dalam mendapatkan pahala. Oleh karena itu ada nggak Pak wakaf kitab yang efisien, yang kira-kira lebih berfungsi?
Ada. Ustadz kan lagi belajar S2, S3 di UIM. Ustadz butuh buku apa? Saya butuh buku ini. Berapa nilainya? Ya kurang lebih 5 juta. Baik, ini 5 juta Pak Ustadz. Tolong Ustadz beli buku itu. Dan silahkan Ustadz gunakan untuk media belajar. Fungsi Pak itu Pak. Kepake Pak. Karena tepat sasaran. Dan masih kurang seperti itu yang melihat peluang seperti ini Pak. Masih jarang Pak. Ada sebagian di antara mahasiswa UIM yang ketika butuh diktat dia nggak bisa beli. Dia nggak bisa beli, sehingga uang saku nggak cukup untuk itu. Maka dia hanya bisa pinjem punya temennya. Nah, barangkali kalau Anda nemukan kayak gitu, kasih dia. Kamu butuh apa? Saya butuh buku ini. Ini adalah buku belajar di tempat kami. Baik, Anda sediakan. Nah, selanjutnya anak soleh. Anak soleh, kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain, dia mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Baik, pertanyaannya, apakah saat anak itu ibadah, otomatis orang tua dapat pahalanya? Saya ulang ya. Apakah setiap anak berbuat taat, orang tua otomatis dapat pahalanya? Dapat. Berarti ini anaknya banyak, beruntung dia ya. Masya Allah. Ada seorang suami, dia nikah, punya anak. Begitu istrinya hamil, minggat. Nikah lagi, punya anak lagi, istrinya hamil, tinggal minggat lagi. Sampai mungkin beberapa anak seperti itu. Sudah, entah orang ini kemana, tapi dia muslim. Cuman dia nggak pernah peduli dengan anak-anaknya. Baik, terlepas dari dosa lelaki semacam ini, anak-anaknya ini jadi ustadz semuanya. Ada yang jadi ulama, ada yang tinggal di kota Nabi SAW atau di tempat-tempat yang lain. Mereka beramal soleh. Kira-kira bapak seperti ini dapat pahala nggak dari amal anaknya? Hah? Nggak dapat? Nggak. Kecuali bapak yang kayak gini ya. Jadi kalau tadi jawabannya dapat, kecuali yang seperti ini. Dapat atau enggak bapak yang kayak ini? Hah? Dapat? Nggak dapat? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Nah, pertanyaannya, orang tua dapat pahala dari amal anak itu karena alasan nasab atau karena alasan pendidikan? Nasab atau pendidikan? Pendidikan. Bukan karena alasan nasab. Baik, yang jawab karena alasan nasab angkat tangan. 1, 2, 3. Baik. Yang jawab karena alasan pendidikan? Jumhur. Baik. Hakimnya di halaman 58. Saya bacakan keterangan Syekhul Islam. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami'i ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan pahala untuk bapak sama dengan pahala amal semua anaknya. Wala na'lamu dalilan ala dzalik, dan aku enggak tahu ada dalil tentang itu. Kalau Syekhul Islam sudah bilang enggak tahu, ya kemungkinan enggak ada. Wa innama ja'ala ma yad'uhul ibnu lahu min amalihi alladzi la yanqati. Namun yang beliau sebut sebagai amal bagi orang tuanya adalah doa dari sang anak untuk orang tuanya. Jadi teori anak beramal soleh otomatis bapaknya dapat, itu enggak ada. Yang ada adalah doanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan.
Kecuali kalau bapaknya terlibat dalam pendidikan. Kalau bapaknya ikut mendidik Pak, ya kalau itu bicara lain. Makanya tadi kan, alasan kenapa orang tua dapat pahala dari anak itu karena nasabnya, jalur nasab atau karena pendidikan. Kalau alasannya karena pendidikan, berarti itu ilmu yang bermanfaat. Baik membiayai pendidikan anak, atau yang mengarahkan anak untuk belajar dan seterusnya. Intinya orang tua punya keterlibatan. Sehingga contoh kasus ekstrim kayak tadi ya, bapak begitu istrinya hamil ditinggal pergi, gede-gede anaknya sudah jadi tokoh masyarakat misalnya. Apakah setiap amal soleh dari anak ini bapaknya turut dapat pahala? Jawabannya tidak, jika dia tidak terlibat dalam pendidikan. Baik, pertanyaannya, kenapa Nabi SAW menyebut anak soleh yang mendoakan? Apakah anak preman yang mendoakan nggak dapat? Jadi kalau anaknya preman tidak soleh, terus dia mendoakan orang tuanya, apakah doanya tertolak? Tidak. Kenapa beliau sebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang lebih peduli dalam mendoakan orang tua. Anak soleh ketika mendoakan orang tuanya tidak dibatasi waktu. Sehingga tidak cuman 3 hari, 7 hari, selesai di angka 1000 hari, wis nyewu selesai, tidak. Tapi terus-terusan tanpa batas. Sehingga ngirim doa untuk orang tua, batasnya kapan? Tidak ada batas. Selama anak masih hidup, dia harus mendoakan kedua orang tuanya. Baik bapak-bapak mendoakan orang tua setiap kapan? Setiap saat. Selanjutnya, wakaf rumah singgah untuk musafir. Amal yang disebutkan dalam hadis ini yang tidak ada dalam hadis sebelumnya adalah sabda beliau, rumah yang dibangun untuk para musafir. Itu disebutkan di hadis Abu Hurairah yang terakhir. Keterangan ini menjelaskan tentang keutamaan membangun rumah yang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam, baik itu untuk musafir, untuk penuntut ilmu, anak yatim, para janda, fakir miskin, dan yang lainnya. Di Surabaya itu ada ya, pondok janda. Jadi para janda yang dia nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, boleh tinggal di situ, ditampung oleh pesantren. Dulu Zubair bin Awam wakaf rumah khusus untuk anaknya yang janda. Sehingga kalau ada anaknya yang ditinggal mati suaminya atau cerai dengan suaminya, nanti pulangnya ke rumah itu disediakan oleh Zubair bin Awam. Semua keturunan perempuan yang janda boleh tinggal di rumah ini. Nah, termasuk juga rumah khusus untuk anak yatim. Semua itu adalah wakaf yang bernilai pahala tidak putus. Baik, saya tulis di buku ini contoh kasus kayak gini Pak. Orang daerah berobat ke rumah sakit, orang dari pelosok berobat ke rumah sakit daerah, perjalanan 3 jam ya. Sampai di rumah sakit ngantri 2 jam, diperiksa sama dokter 15 menit. Lalu dokter bilang, besok datang lagi Pak untuk kontrol. Masya Allah. Pulang 3 jam, besok harus datang 3 jam, ngantri 2 jam, 5 jam. Bagaimana solusi untuk orang seperti ini? Nah, di Jogja itu ada rumah singgah untuk orang yang kayak gini. Sehingga bagi yang nggak mampu untuk booking hotel, nggak punya keluarga di kota, dan dia harus ke rumah sakit untuk waktu yang dan intensitas yang sering, maka bisa tinggal di rumah singgah. Di Semarang ada nggak? Banyak. Alhamdulillah. Ini salah satu solusi kalau Anda mau cari objek wakaf, ada rumah singgah. Baik. Selanjutnya, yang ke-9, sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf karena fisiknya tetap dan manfaatnya berkelanjutan. Demikianlah keterangan Asy-Syarbini, ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan as-sadaqatul jariyatu mahmulun indal ulama'i 'alal waqfi.
Sedekah jariyah dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Jadi kalau Anda baca sedekah jariyah, maknanya apa? Wakaf. Dan dulu para sahabat sangat semangat untuk wakaf. Seperti keterangan Jabir bin Abdullah, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia wakaf. Sehingga sahabat orang yang sangat semangat untuk wakaf. Baik. Dan jamaah, insyaallah untuk materi wakaf di bagian belakang buku ini, khusus bagian belakang ya, nanti ada fikih tentang wakaf. Nah, jadi pas setelah pembahasan 10 amalan ini, lanjutannya apa? Fikih wakaf. Ini di halaman 64. Di halaman 64 itu kita bahas fikih wakaf. Insyaallah mau kita bedah di Masjid Aisyah di Ngerembel insyaallah. Jadi di sini 10, di sana khusus masalah wakaf. Yang terakhir, amalan ke-10 adalah berjaga di daerah perbatasan. Itulah orang yang ribat dalam rangka menjaga agar wilayah kaum muslimin tidak diganggu oleh musuhnya. Nabi SAW menjanjikan ribatu yaumin wa lailah, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan tahajud sebulan. Jika dia mati, maka pahalanya terus mengalir sesuai dengan amalannya. Wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan, dan rizkinya terus mengalir serta dia aman dari fitnah di alam kubur. Walhamdulillah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. 10 ini tadi kata kuncinya apa Pak? Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Sudah mulai direncanakan saya harus mengambil yang mana. Begitu? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Ada yang belum punya buku? Insyaallah. Masih banyak. Nah, baik. Yang terdekat ya. Ini atau ini? Hah? Dari mana? Tinggal di Jogja. Masya Allah. Dari Jogja ke sini untuk nyari buku ya. Baik, dapat pahala. Dapat pahala, dapat buku ya. Alhamdulillah. Hah? Langsung. Ini apa ini? Banyak sekali Pak. Kita sampai jam berapa? Baik, coba kita baca beberapa pertanyaan via kertas ya. Apakah bisa minta waktu setelah kajian? Karena ada pertanyaan seputar fikih muamalah. Disampaikan di sini malah lebih cepat jadi ya. Wah, terbaca tapi nggak ada isi pertanyaannya. Masya Allah. Tayyib. Keluar dari tema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa balasan bagi rakyat yang tetap taat dan sabar menghadapi penguasa yang tidak baik? Dan apa yang hendaknya kami lakukan terhadap penguasa tersebut? Nabi SAW pernah mengatakan, ketika ada puasa yang kurang baik, kata beliau, isbiru hatta talqauni fil haud. Bersabarlah kalian sampai nanti kalian ketemu aku di telaga. Sehingga rakyat yang sabar terhadap kondisi yang tidak baik yang dia alami dari pemerintahnya, mungkin yang ada di negeri Konoha atau yang ada di negeri Wakanda, dia sampai nggak betah untuk tinggal di situ. Akhirnya dia pindah ke Indonesia. Jadi pada posisi dia bersabar sampai akhirnya dia mati. Maka janji Nabi SAW, isbiru hatta talqauni fil haud. Bersabarlah kamu sampai kau ketemu aku di telaga. Sehingga kalau kita cinta Nabi SAW, yang pengen ketemu Rasulullah SAW angkat tangan, semuanya angkat tangan. Dan ada beberapa orang yang dijanjikan akan ketemu Nabi SAW secara khusus. Di antaranya yang sabar dalam menghadapi penguasa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya belum lama hijrah. Ketika saya beramal, misal menolong atau bersedekah pada saudara, terkadang saya niatkan tidak serta-merta hanya mencari ridha Allah, tapi kadang niat saya untuk semacam memberi pembuktian kepada saudara bahwa saya telah hijrah. Sifat saya menjadi lebih baik. Dengan kata lain, saya ingin buktikan bahwa tidak ada yang salah dengan dakwah sunnah. Baik. Apakah niat saya ini salah? Jika yang Anda maksud adalah untuk menampakkan Islam ini makin indah, Masya Allah, setelah beliau hijrah penampilannya berubah, tapi makin baik hati. Dan kadang kan Anda muncul keinginan kayak gitu ya, kita menderma untuk tetangga, menderma untuk keluarga, mencari simpati dari mereka. Insya Allah praktek seperti ini termasuk niat yang mulia. Makanya ada yang berhak dapat zakat, mu'allaf. Tujuannya apa mu'allaf dapat zakat? Untuk dicari simpati hatinya. Sehingga kaum muslimin boleh terang-terangan, ini zakat, silakan Anda bawa, semoga berkah hidup Anda dan seterusnya. Maka tertariklah dia untuk masuk Islam. Beberapa sahabat dulunya mereka menyampaikan testimoni. Dulu Muhammad adalah orang yang paling aku benci, sekarang beliau adalah orang yang paling aku cintai. Jadi hati berubah. Ada pepatah yang mengatakan ya, bahwa orang itu akan innal quluba majmulatun ala hubbi man ahsana ilaihi. Hati itu punya karakter mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Wong Jawa dipangku mati. Itu kesamaan pepatahnya. Rumah yang dipakai untuk kajian, apakah termasuk 10 amal yang pahalanya terus mengalir? Karena tidak ada yang bunyinya rumah untuk ngaji. Rumah ini diberi julukan rumah ilmu, rumil. Iya Pak. Sehingga ketika ada kajian barangkali di masjid kurang bisa maksimal karena daya tampungnya kurang, maka dipindahkan ke rumah yang mungkin agak luas, bisa menampung lebih banyak jamaah, sah-sah saja, dan insya Allah yang bersangkutan dapat pahala. Apakah mau diwakafkan atau tidak, saya tidak tahu ya. Gimana, mau diwakafkan? Ini panjang-panjang ini Masya Allah. Bagaimana hukumnya jika berinfak pada musola atau masjid yang tidak menjalankan sunnah? Kegiatan utama masjid dan musola itu adalah ibadah, sholat wajib, sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka insya Allah kalaupun Anda nyumbang di situ untuk kegiatan utamanya seperti kebutuhan listrik yang itu dipakai untuk kegiatan utama, insya Allah tetap dapat pahala. Wallahu a'lam. Benarkah ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar, pahala yang mengalir butuh pengorbanan? Ya tentu saja. Karena tidak ada yang namanya keberhasilan ditempuh dengan cara santai. Sehingga orang yang berakal sepakat, ajma'al uqala, orang yang berakal sepakat bahwa yang namanya keberhasilan tidak bisa diraih dengan jalan yang nyaman, maka butuh perjuangan. Saat ini saya sedang ingin membangun rumah Quran untuk para santri penghafal. Seiring berjalannya waktu, saya dan keluarga mengalami kendala dana. Lalu saat dananya sudah terkumpul, di tahun kedua kami membeli dan mewakafkan lahannya. Qadarullah, ketika saya pikir ujian sudah berlalu, ternyata tanah yang kami wakafkan sengketa. Saya mengetahuinya di hari H,
ketika tukang saya sudah mulai membangun, saya dilarang bangun karena ternyata suratnya dijual ke orang lain. Tadinya saya sudah putus asa dan mengurungkan niat untuk tidak lagi melanjutkan pembangunan ya, karena beratnya uang kami pun tidak kembali oleh pemilik sebelumnya, sedangkan kami juga tidak bisa membangun. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dengan judulnya apa ini? Bahwa paling banyak disebutkan adalah membangun bangunan yang pahalanya terus mengalir. Baik. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan judul kajian. Baik. Kalau Anda masih mau memperjuangkan, insya Allah semoga nanti berhasil dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Terbangun rumah tahfidz untuk para penghafal Quran. Kalaupun gagal ya Pak, udah kita perjuangkan berkali-kali, tetap nggak mempan, sengketa tidak selesai, sampai yang menang pihak yang kedua, sehingga Anda kehilangan tanah, kehilangan uang dan seterusnya, tapi Anda tidak kehilangan kesempatan dapat pahala. Maka pahala yang Anda keluarkan, uang yang Anda keluarkan, dana yang Anda keluarkan akan tetap dinilai sebagai pahala. Nabi SAW bersabda, "Man hamma bil hasanati falam ya'malha," barang siapa yang punya keinginan untuk beramal saleh tapi dia tidak berhasil melakukannya, kutibat lahu hasanatan kamilah, maka dia akan tercatat mendapatkan pahala yang sempurna. Anda sudah mewujudkan dan berupaya untuk melakukannya tapi dihalangi oleh orang, maka insya Allah Anda tetap dapat pahalanya yang sempurna. Baik, sebutkan amalan besar, keluar biaya banyak, sudah, tapi pulang nggak dapat apa-apa. Ya, jihad. Orang jihad mungkin bawa senjata, bawa perlengkapan perang, bawa modal yang besar untuk berangkat jihad. Sampai di tempat musuh, senjatanya dirampas, diambil musuh, dia dibunuh. Berarti duit yang dia keluarkan gimana Pak? Hilang semuanya. Bahkan diambil orang kafir. Orang ini dapat pahala enggak? Dapat pahala. Nah, bisa jadi ada orang seperti itu. Saya sudah keluar banyak Pak, tapi ternyata gagal. Amalan saya enggak berhasil. Saya tidak berhasil untuk membangun rumah tahfidz. Tapi Anda tetap akan mendapatkan pahala insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi orang yang tidak suka sama diri kita dan bahkan ada fitnahan yang tersebar tidak benar? Sabarnya harus sampai mana? Nah, sabar itu nggak ada ujung, karena pahala bagi orang yang sabar tidak ada batas. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa hitungan. Sehingga pahala sabar tidak ada batas. Kenapa tidak ada batas? Sebab sabar tidak ada batasnya. Ini sudah batas terakhir kesabaranku. Ya wis, rampung. Ganjarannya hilang. Tapi kalau dia tetap bertahan, sabar terus, maka pahalanya akan terus mengalir. Nah, dan inti dari sabar dalam hal ini adalah ada dua. Satu, Anda berpikir bahwa kejahatan orang itu pada diri Anda akan diberi pahala oleh Allah di akhirat, sehingga Anda berusaha untuk nahan diri. Aku nggak balas. Semoga nanti Allah berikan pahalanya di akhirat. Ya? Yang kedua, Anda berpikir semoga nanti ini jadi kafarah untuk dosa Anda. Mungkin aku punya kesalahan A, punya kesalahan B, sudah ada orang yang siap untuk menampung kesalahan saya, karena dia telah menzalimi diri kita. Begitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita lebih kuat untuk bersabar. Karena itu, pada saat dua putra Adam yang namanya Qabil dan Habil menurut sebagian riwayat,
pada waktu Qabil itu mau membunuh Habil, sebelum bunuh itu kan terjadi dialog. Sebelum bunuh terjadi apa? Dialog. Ada yang bilang Habil itu secara fisik lebih kuat daripada Qabil. Jadi ketika si Qabil mau membunuh Habil, Habil bisa saja untuk melawan. Tapi apa yang dia katakan oleh putra Adam yang menjadi korban ini? La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kau mau membunuhku, aku tidak akan balas untuk membunuhmu. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar. Aku ingin kalau sampai pembunuhan ini terjadi, kau nanti akan menanggung semua dosaku dan dosamu. Jadi biar semua dosa kau yang tanggung. Fatakuna min ashabin nar, sehingga nanti kau akan masuk neraka. Maka mungkin ketika Anda didolimi oleh orang lain, kita tidak memberikan jawaban berupa balasan, tapi cukup ultimatum. Kalau memang Anda tidak mau selesai, maka mudah-mudahan nanti dosaku kamu yang nanggung. Dah. Karena Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kedzaliman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita beli rumah dan sudah ada tanamannya, tanaman tersebut tetap kita pertahankan, apakah dapat pahala? Ya kalau dipek dewe ya beda ya. Kalau tanaman tersebut Anda izinkan orang lain untuk mengambil, kemudian dimakan binatang dan seterusnya, insya Allah pemiliknya dapat pahala. Nah pertanyaannya, tanaman ini milik siapa? Milik penjual atau pembeli? Yang nanam penjual. Sekarang sudah masuk wilayah pembeli. Milik penjual atau pembeli? Milik? Kenapa milik pembeli? Sudah dibeli. Sehingga dia beli rumah sekaligus apapun yang ada di sana. Maka tanaman itu sudah jadi milik dia. Wallahu a'lam. Saya seorang arsitek dan berkeinginan menjadi pengajar. Bagaimana status mengajarkan ilmu yang bermanfaat dalam konteks dunia? Contoh dosen. Ya, kalau Anda gratiskan insyaallah pahala. Tapi kalau dibayar ya beda cerita ya. Sehingga Anda ajarkan, coba saya ajari kamu, tapi bayar. Nah, ini berarti akadnya ijarah. Tapi kalau kita ngajari orang lain, gini loh tak ajari, carane nukang mereka ini. Begitu Anda ajari cara nenukang, dia berhasil jadi tukang. Yang sebelumnya mungkin dia jualan pinggir jalan, kadang nggak laku, akhirnya gagal. Diajari nukang berhasil. Maka nanti ketika dia mendapatkan penghasilan untuk nafkah dirinya dan keluarganya, yang ngajari turut dapat pahala. Bagaimana seorang arsitek muslim menghadapi klien yang request desain dengan Feng Shui? Mengingat Feng Shui terkadang ada penjelasan ilmiah, tidak hanya cocok logi. Saya nggak paham itu. Kalau maksudnya misalnya keberuntungan dalam arti udara, sirkulasi udaranya dibuat maksimal, pencahayaannya bagus, itulah Feng Shui. Kalau maksudnya kayak gitu ya enggak masalah. Tapi kalau enggak boleh madep ngulon, kenapa? Sial, harus madep ngalor, sehingga tetangganya semuanya madep ngulon, dia ngalor dewe. Iki lawang ini gitu Pak, kon muter. Karena Feng Shui dia di situ misalnya, setelah dia konsultasikan kepada dukun, terdapat saran, pokoknya rumahmu harus madep ngalor. Nah kalau seperti itu, ini mitos dan masuk kategori apa? Tiaroh, berkeyakinan sial karena sesuatu, padahal tidak ada hubungannya. Wallahu alam. Baik, cukup ya insyaallah. Ini kan sudah kayaknya tadi.
Hah? Oh sudah. Alhamdulillah cukup. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum pertanyaan klarifikasi tadi soal rumah singgah. Tadi banyak yang Anda baca itu kalimatnya, judul rumahnya bernuansa non muslim. Bernuansa? Maksudnya kata-kata non muslim itu artinya ada kekhawatiran rumah singgah itu bukan hanya muslim. Tadi Anda berkata banyak gitu, rumah singgah untuk orang sakit tadi. Rumah singgah untuk orang sakit bernuansa non muslim, maksudnya? Dan rumah kasih Tuhan. Oh di Semarang banyak seperti itu. Jadi judulnya non muslim. Kenapa muslim tidak punya? Ya. Begitu ya. Berarti kira-kira masyarakat muslim Semarang bisa nggak mewujudkan itu? Bisa ya. Jadi rumah singgah sunnah, tidak harus kayak gitu. Intinya kita berikan manfaat bagi masyarakat dengan cara wakaf rumah singgah, sehingga iuran dari teman-teman mudah-mudahan nanti bisa jadi prototipe yang bisa ditiru di tempat yang lain. Di rumah singgah itu selalu nyala, misalnya audio kajian para asatidzah Ahlussunnah, sehingga siapapun yang tinggal di situ mau tidak mau dengerin kajian. Ya, akan sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Masya Allah, kok seneng dengerin ini? Ada Ustadz A tentang nasihat untuk orang sakit, kan cukup banyak ya. Sehingga dengan demikian bisa menambah pengaruh dakwah bagi mereka. Nah. Oh belum pertanyaan. Oh baru klarifikasi. Nah. Pertanyaan yang ribat di lintas generasi itu maksudnya seperti apa? Ribat di lintas generasi. Ya, tadi perbatasan milenial yang saya tulis ini. Nah, wilayah perbatasan yang perlu dijaga, ada perbatasan fisik dan ada perbatasan keyakinan. Perbatasan fisik itu apa Pak? Ya daerah perbatasan. Misalnya batas negara. Dah. Yang berjaga di situ insya Allah jika tujuannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara muslim dapat pahala. Indonesia punya sekian pulau dan sebagian pulau berbatasan dengan negeri-negeri non muslim seperti yang dekat dengan Filipina, dekat dengan mana lagi, Thailand dan seterusnya. Dekat dengan Papua, dekat dengan Australia. Dan negara-negara non muslim itu berhasrat untuk bisa menguasainya. Maka pemerintah bersama dengan angkatan laut mengirim pasukan untuk berjaga di pulau-pulau itu. Dan informasinya demikian. Angkatan laut disebar ke semua titik-titik itu untuk berjaga. Sehingga kalau ada kapal dari negara-negara asing yang dia tidak punya izin, ya nanti akan berurusan dengan anggota militer ini. Insya Allah ini termasuk bagian dari menjaga daerah perbatasan. Jika niatnya dalam rangka menjaga keutuhan negara Indonesia yang mayoritas muslim, mudah-mudahan dapat pahala. Yang kedua, berjaga wilayah keyakinan agar tidak diganggu oleh orang lain yang mencoba untuk merusak akidah. Misalnya di zaman sekarang ada banyak sekali buzzer-buzzer yang berusaha untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin. Jadi gimana caranya biar orang itu tidak mabuk agama, tidak terlalu serius dalam beragama, tidak ini tidak ini. Dulu kan buzzer kayak gitu kuat sekali Pak. Tidak mencintai, bahkan gimana caranya biar dia tidak mencintai agamanya, tidak cinta Allah. Buzzer seperti itu banyak. Nah, maka mereka yang berjaga di wilayah itu dengan membantah buzzer-buzzer itu, inilah yang disebut dengan ribat di era milenial. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.